Minta tolong kepada makhluk musyrik tidak? Tidak. Karena beliau adalah musyrik. Jadi selalu melibatkan Allah dalam segala hal, bukan musyrik. Itu mengisi tadi wabtagu ilaihil wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin la in syakartum la azidanakum. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'ati ila akhir hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabaniyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa, khususon Hadratus Syekh Mursiduna wa Murabi Arwahina As-Sayyid Al-Habib Muhammad Abdul Ghausyatul Masrun Al-Qadir An-Naqsabani Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iwan Ahwat, wabil khusus keluarga besar Sahibul Bait Pak Haji Daya dan Kang Dede Asep Sunarya. Alhamdulillah hadir ngajar kita Ketua MTKN Kabupaten Bekasi, Iwan Ahmad yang saya banggakan. Alhamdulillah tadi sekapur siri dari Sahibul Bait mungkin bisa jadi motivasi bagi kita. Kan memang gitu Abah selalu dawuh cari duit yang banyak biar bisa sodakoh, tapi cari duit yang banyak biar bisa ngembangkan manakibah. Alhamdulillah. Saya ikut bersyukur, ikut berbahagia dengan acara ini. Acara ini tadi disebutkan apa? Tasakur pindah rumahnya saudara kita yaitu Dede Asep Sunarya. Sunarya. Iya, Pak Haji Daya. Nah, didengar golek nih. Ini acara luar biasa, bersyukur pindah rumah atau mengisi rumah pertama dengan manakiban. Jarang terjadi seperti ini. Paling biasanya yasinan, ada marhaba dan lain sebagainya. Kenapa ini marhaba manakiban? Padahal manakiban tradisi orang tua kita dulu. Syukuran itu selalu dengan maca malah nyebutnya juga cukup dengan maca. Orang-orang dulu ngerti dengan diri undang mau maca ba'da asar atau ada acara maca ba'da zuhur atau kapan saja disebut acara maca pasti manakiban di dalamnya. Dan manakiban atau acara maca dulu itu sangat sakral.
kitabnya itu di atas apa baca kitabnya? Bantalnya pun bagus, sarung bantalnya pun baru. Tidak pernah baca manakib dulu gitu, baca manakib bantalnya bantal yang lecek, selalu bantal bagus. Artinya manakib ini adalah amalan orang-orang yang luar biasa. Manakib ini adalah amalan orang-orang khusus. Kenapa orang khusus? Orang-orang yang sudah punya mursyid, orang-orang yang sudah bertorikoh. Kan orang campur bahasananya. Kang Ari ya di TPI apa tuh Sunda? Udah hafal Pak. Nah, kurang campur lah disebut tinggi ibu-ibu rawas campurnya. Lah bisa dicicipin ngerak kedep. Paling bendahara ngerti. Biasa Kiai cari udah paham udah. Kang Yayan belum hafal. Manakiban ini adalah amalan orang-orang khusus. Manakiban itu teh amalan orang-orang luar biasa. Tadi kalau orang umum amalannya apa? Paling muludan, rajaban. Orang umum muludan barakali. Setahun sekali. Kita yang sudah punya mursyid, yang sudah punya jalur khusus, muludan barakali. Itu alhamdulillah. Cinta Nabi piraku muludana satahun sekali. Rasul bersyukur atas kelahirannya setiap seminggu sekali mensyukuri kelahirannya. Saat dengan sahur setiap hari wedalan. Bicara wedalan luar biasa. Udah dianggap bid'ah wae puasa wedalan teh. Nabi ge puasa wedalan. Ngan beda jadi aya para pendapat kusabab aya nu wedalanana upamana Sabtu nya puasa wedalan Sabtu dibantah lah. Nabi pan puasana Senin. Asbabul wurud sebab hadis terubah Nabi alasannya karena aku puasa di hari kelahiranku, aku bersyukur atas hari kelahiranku. Nah, anu dilahirkeun poe Sabtu bersyukurna meureun poe naon? Jadi pendapat itu luas. Bade gitu kan Nabi mangga berarti puasa Senin Kamis. Tambah merenang wedalan masing-masing. Dan niatan tadi keke Nabi alasanana yauma wulidtu, aku bersyukur atas hari kelahiranku. Nabi kelahirannya Senin, pas orang lahir hari Senin kumaha. Nah jadi amalan manakiban ieu teh amalan luar biasa. Silakan ingat-ingat dalil orang tua dulu. Manakiban itu tadi luar biasa. Jadi orang PKN adalah benar-benar mengamalkan dan melestarikan tradisi-tradisi yang sangat sakral. Tadi kembali orang umum anu encan gaduh mursyid raja banana satahun sekali. Urang Isra Mi'raj as-sholatu mi'rajul mu'minin irada irahata. Setiap sholat sombong amat, lain sombong lah. Ilmu ngerasa as-sholatu mi'rajul mu'minin. Mana mi'rajna? Mi'rajnya sama Pak Haji dan keluarga sudah ditalkin semua ya. Alhamdulillah. Tadi karena saya ikut berbahagia dengan pindahnya rumah baru ini, berarti kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan Kang Dede Sunaria, Dede Asep Sunaria dengan menghuni rumah ini
insya Allah menjadi baiti jannati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Luar biasa karena dibuka oleh manaqib ahli silsilah hadir, para wali hadir. Jumlah wali berapa? 124.000 wali hadir, ahli silsilah hadir. Makanya berkah rumah ini. Alhamdulillah. Apalkan manaqiban ini amalan orang-orang luar biasa, amalan orang-orang khusus. Yang enak jalur umum apa jalur khusus? Jalur khusus, jalur umum mah capek. Kalau jalur khusus taunya nyampe. Karena kita punya mursyid. Tadi hadis riwayat Dailami dari Baginda Ali. Arbaun min sa'adatil mar'i ayakuna antakuna zawjatuhu sholihatan. Ada 4 tanda bahagianya seseorang. Pertama, antakuna zawjatuhu sholihatan, bahwasanya istrinya sholihah. Kedua, wa auladuhu abroron, anak-anaknya berbakti kepada kedua orang tua. Wa fulatouhu sholihina. Ketiga, bergaulnya dengan orang-orang soleh. Terakhir keempat, wa ayakuna rizquhu fi baladihi, bahwasanya rizkinya itu ada di kampungnya sendiri. Tanda bahagia itu ada berapa tadi? Istrinya soleh, anaknya berbakti, terus bergaulnya dengan orang-orang soleh, rizkinya ada di kampung sendiri. Wa ayakuna rizquhu fi baladihi, bukan di negeri orang. Ibu-ibu ayah, tunjukkan ya. Insya Allah malami lah. Masih ngalami ya. Ibu-ibu yang ngalami. Kahiji istrina soleh. Ciri istri soleh teh iza nazarta sarrotka. Ibu-ibu di mana ditinggaliku suami teh menyenangkan, supaya senang ketika dipandang oleh suami. Berarti kumaha? Selalu senyum. Ibu-ibu lamun bapak ninggalikan istrina camberut, masya Allah, dahar gitu hayang. Sanajan di kaulaan biasana moal hayang ngahuap nanda. Tapi ketika dilayani dengan senyum luar biasa. Ibu-ibu, namun ibu-ibu jarang senyum. Di luar sana lo baru senyum, gue kan bapak-bapak. Ade. Lo baru seri wae. Makanya iza nazarta sarotka. Sarotka itu lain ser wae. Sarot itu surur, bunga. Ketika ditinggaliku bapak-bapakna bangga, bunga, sabab dilayani dengan senyum. Teras kade, lamun bapak-bapakna tuang, bahasa Tegalana sarujeng rabanting lah, bapak-bapakna dahar, ulah ditinggalkan ibu-ibu, diantosan apa ditinggalkan kan? Tah lapna, tah bisirekna, mangkat nyohap. Tahadus bini mah ibu-ibu, alhamdulillah pun bojo ketika sim kuring dahar tuh pernah ditinggalkan. Sanajan mun pun bojo tos dahar, punten tadi tos dahar, ayak digigireun, bener.
digigireun aya lamun rek nambah teu pernah dititah langsung bobokok disodorkeun ieu bilih bade nambah. Ibu-ibu kitu teu? Udah kitu tah. Itu bener. Itu mah gitu. Jangan biarkan suami Anda makan sendirian. Sabab lamun di tempat ngopi di tempat dahar bisa diladenan batur. Ayam di rumah makan ayo Pak disedokin apa nyedok sendiri ditawaran gitu. Ayo. Bahwa ibu-ibu banyak saingan di luar sana. Servis harus memuaskan. Kan min saadatil mar'i dari tanda bahagianya seseorang adalah istrinya yang soleh. Di antara istri soleh jangan biarkan suami makan sendirian. Ayo di luar sana balalager pisan mana garulis eta teh. Ya, sampai pangbesekeun di kacang. Bener nawaran, Bapak bade disendokeun apa nyedok nyalira? Apa disendok? Kete waduh ieu awe bagus amat aing di imah tara ditawaran ieu gitu. Laras pun bojo ketika abdi dahar teu pernah ditinggalkeun. Aya terus. Jadi ningalikeun naon kebutuhan selanjutnya gitu. Nah, mudah-mudahan bisa ditularkan. Apa emang tos jalan ibu-ibunya? Alhamdulillah. Dipertahankan ibu-ibu tos jalan itu. Tinggal naon kekurangannya ditingkatkan. Alhamdulillah. Serbetna, cairna, bisi caiti, cai handet. Ulang ngalakon suamina ke dahar ngarongkong. Jadi bobokona cepat ditarik. Bilih bade nambah. Alhamdulillah. Saat ibu-ibu di luar sana suruh balalager ya tak? Tos digana nyapas istri soleha sakit heula nya. Ganti ayeuna suami soleh kan. Tong berat sabelah gitu. Tadi kan istri soleha, enak suami soleh. Suami soleh selalu ngajak dan mengingatkan ibadah. Ngajak lain itu. Hari ngajak berarti ngajak barang siap jadi imam. Nah, lawan bicara imam berjamaah ibu-ibu hari makmumna seueur apa hiji hayo? Hiji. Makanya ibu-ibu menyebutkan suaminya jadi imam kulitnya nanya. Hari imam hiji makmumna bisa leuwih ti Hiji. Taslah ulah dilanjut. Ulangi tadi di antara bahagianya manusia ada 4. Pertama istrinya, yang kedua anak-anaknya berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah urang sok manakiban, putra putri urang sok diajak manakiban. Hadir ke manakiban, ngadahar makanan minum anu aya manakiban, insya Allah berkah karomah para wali, putra putri urang dijadikan putra putri anu soleh oke, solehah. Sering kan? Ngaleutna diniatan. Ingat saya selalu mengingatkan ikhwan melibatkan abah dalam segala hal. Yang tidak punya mursid mah rek langsung minta ka Allah mah enggak. Ngan uing mah rumah saseueur dosa, hijabna kandel pisan gitu. Ibadahna can sabaraha, makana ketika apapun selalu melibatkan abah. Tawasul namanya. Ulah dianggap musyrik heula. Tahun berapa ya waktu itu Sekjen MUI Tengku Zulkarnain sering masuk ke ini ke Al-Mawana, sering saya ngundang, bahkan sering saya orbitkan ke tempat lain. Ngundang beliau saat gampang, pakai email jangka seminggu datang. Hari ngundang lu saja masuk pakai DP, sok disindiran. Ngundang aing tiba lewat HP, cina aing jadi DP aja. Sok nyinggung gitu kayak itu saja. Nah memang Tengku Zulkarnain sangat mudah. Itu pakai telepon, jangka seminggu siap datang, selalu datang, saya nggak pernah gagal. Beliau sama TKN karena beliau adalah ketua Matlaul Anwar
beliau adalah pengamal PKN juga. Saya tanya, Pak Kiai, kalau kita bertawasul dengan mursyid tidak? Tidak. Tahun berapa tidak? Barusan ingat tuh, ketika orang ngabangun al-muawanah lain tahun 9 sebelum tahun 2000 2005 dibangun ya, sekitar 2005an berarti. Jadi waktu itu saya sudah ke Abah Ano, tapi biasa malas karena memang lingkungan juga, tapi sudah meyakini. Makanya ketika tahu Tengku Zulkarnain itu pengamal TKN, saya tanya pendapat beliau tidak musyrik. Ternyata ya, dalam Quran ada di surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Yang kedua, wabtagu, carilah oleh kamu sekalian ilahi, untuk sampai kepada Allah, untuk usul kepada Allah, untuk sampainya hajat-hajat kita. Al-wasilah harus pakai wasilah, untuk usul kepada Allah pakai wasilah, untuk menghasilkan hajat-hajat kita pakai wasilah. Jadi tadi bagaimana melibatkan abahnya? Selalu ingat kepada abah, karena abah bagikan kaca. Kita ingat kepada abah, tembus kepada Allah. Abah yang menyampaikan, ingat kita kepada Allah. Itu maksudnya. Kan hati bagikan kaca. Saking beningnya beliau, kan beliau mah disebutnya qaddasallahu sirra. Sudah, yang namanya mursyid kan Al-Qudus kan, Ruhul Qudus. Ketika mau minum, keperluan kita mau berobat, ya Allah karomah abah, atau langsung ke abah pun tidak apa-apa. Abah nyebutkan karomahna, mudah-mudahan disehatkan, anu gering atau sesuai kebutuhan kita. Tapi abahnya disebut, minta tolong kepada makhluk musyrik tidak? Tidak, karena beliau adalah mursyid. Jadi selalu melibatkan abah dalam segala hal, bukan musyrik. Itu mengisi tadi wabtagu ilaihil wasilah, carilah oleh kamu sekalian ilaihi, untuk sampai kepada Allah, atau untuk maksud-maksud kita. Al-wasilah harus pakai wasilah. Kita sudah punya mursyid, berwasilahlah kepada mursyid. Kita minta kepada Allah langsung. Memang kita sudah bersih. Bagaimana ibadah kita? Hijabnya terlalu tebal, maka perlu berwasilah. Jadi kembali tadi, ada air manakib, ada kue-kue manakib itu kan tadi dalam Mankopah 24 bisa jadi obat. Sesuai kebutuhan kita, silahkan diminum, silahkan dimakan. Ketika minum dan makannya, satu berwasilah dulu. Kepada siapa? Kepada mursyid. Itu caranya. Dan ini biar meyakinkan. Awal saya diangkat wakil talqin, saya diberi batik. Pakai kalau manakib di pusat, kalau manakib di sini kata abah. Pas tukang jahitnya kebanjiran. Yang saya pikirkan, ketika saya mau berangkat ke sana, manakib di abah itu Senin ya. Setelah pertama saya diangkat wakil talqin, manakib di abah Senin, saya harus berangkat Minggu. Istri saya itu keguguran, ibu-ibu yang kepingin, harus dioperasi Sabtu jam 8. Jumat sore saya tahu juga abah, saya mau minta tolong ke Kang Lukman, malu, masih baru gitu, bisa disebut ogohan. Kakak jangan kamari urusan sakit itu disebutnya ke abah di situ. Akhirnya dalam keadaan galau,
saya mohon kepada Abah abdi hayang hadir di mana kita Abah istri kedah dioperasi, mungkin bisa hadir lamun istri dioperasi. Saya yang takutkan, kata dokter, operasi di biusnya total. Kalau melahirkan katanya kan tidak total ya di bius, tapi kenapa operasi? Bahasa medisnya nyebutnya kuret, tapi ibu di lembur nyebutnya kiret ya. Nggak benar mana tak? Bahasa dokter, bahasa perawat nyebutnya harus dikuret. Nyebut kuret di lembur nyebutnya kiret. Kuret. Kuret. Saya tawasul juga Abah Jumat sore, alhamdulillah ketua MTKN ada. Makanya saya mohon ke ketua MTKN tolong imamin itu di Al-Muawana. Saya masih galau itu, belum mandi, belum apa, belum imam. Istri saya keluar terus tuh, pendarahan ya, karena saya tadi sudah tawa juga Abah mohon jangan sampai dioperasi, dan alhamdulillah sampai saat ini tidak dioperasi. Alhamdulillah, itu karomah. Teman saya istrinya bidan, saya bilang, saya telepon ke teman karena laki-laki, aduh saya nggak bisa jawab, ke istri saya aja langsung. Tetap kalau orang medis harus dioperasi, katanya dikhawatirkan tidak bersih, ada darah tertinggal. Tapi alhamdulillah istri saya sudah sehat, sudah sholat lagi, sudah bisa. Waktu itu minggu saja sudah ngajar. Hari Sabtu rencana mau dioperasi, pas banjir mungkin yang ngikutin di grup, saya tanya ke Kang Uwi, akses ke rumah sakit Gria bagaimana? Itu saya mau ngoperasi istri, cuman nggak jadi karena meyakini sudah keluar. Maksudnya saya mau datang, mau minta obat saja. Saya akan mempertanggungjawabkan ke pihak rumah sakit, akan datang tapi tidak untuk dioperasi. Saya mau minta obat biar pihak rumah sakit tidak merasa dirugikan. Dan insya Allah emang kan kembali ke keluarga. Waktu itu emang saya sudah pesan kamar tipe kelas 2. Maksudnya kan ada yang satu kamar 6 orang, terus satu kamar 2 orang, satu kamar seorang. Saya pilih yang supaya nyaman lah buat istri, yang kelas 2 aja. Ibu istri Wid bener soleh, keun bae cenah sakamar genepan ge. Rasanya nggak tega. Orang habis dioperasi masa harus kumpul 6 orang, yang nengok nanti banyak ya. Dah, walaupun bukan kelas 1, yang satu kamar 1, saya pilih kamar yang nomor 2. Sudah booking kamar karena saya meyakini ketika isi pendarahan, setelah saya tawajuh ke Abah minta tolong ke Abah, minta ke rumahnya Abah keluar itu. Jadi saya berani ngajak ke Ikhwan Akhwat melibatkan Abah dalam segala hal itu. Kan Abah itu ada, saya yakin ini kebanyakan yang benar-benar mengamalkan. Ada yang pernah didatangi oleh Abah, ada banyak. Ada datangnya dalam mimpi, ada yang merasakan perasaan ada Abah, ada langsung tercium wangi, ada yang seperti itu. Jadi murid-murid Abah selalu dikontrol. Bisi Abah pan hiji murid atau baku ngontrol. Nah, ingat gak di Mankoba Kangjeng Abdul Qadir bisa buka bersama dengan semua murid yang mengundangnya, yang menginginkannya. Ada Mankoba berapa tuh? Abah pun bisa dalam waktu yang sama ngontrol murid-muridnya yang diperlukan. Murid nawe karena ngajak ngobrol ke Abah sombong, ngerasa bisa sorangan, ngerasa tepi ke Allah gitu, pun minta dijabah ke Allah gitu. Itu jangan dianggap musyrik. Surat Al-Maidah ayat 35. Cukupnya banyak. Tutup Fatihah. Tadi acara kita ini luar biasa.
manakiban ini orang-orang hebat. Yang bisa melestarikan manakiban adalah orang-orang khusus, orang-orang hebat. Karena kita setiap saat merayakan Maulid Nabi, merayakan Isra Mi'raj, dan bersyukur dengan nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Idul Fitri dan lain sebagainya. Nah, si akang yang tadi ditalkin itu Idul Fitri, karena 1 kali la ilaha illallah 4.000 dosa dihapus. Tadi 3 kali la ilaha illallah ditambah pada maghrib. Jadi Idul Fitri kembali kepada suci. Itu jadi, dan inilah yang disebut hidayah, dan inilah yang disebut syafaat. Nah, ini iwan semua kan ya? Jadi syafaat ayeuna, lamun syafaat engke nambah Pak Haji, ibu boleh nambah. Syafaat engke mah capek. Nyangka sudah deh. Nah, dina kitab pijan bab syafaat aya di kongkarna. Alet-aletan 1000 tahun alet ka Nabi Adam. Ya kan? Syafaat. Nabi Adam nangis. Kaulah alit-alit nyafaatan. Coba datang ke Nabi Ibrahim. Ngalut 1000 tahun ka Nabi Ibrahim. Alut-alutan nggak datang ke Nabi, bari di keempuk kesan, kakar lepan di kesan. Niangan naon tak? Kita mah sudah dapat syafaat, yang sudah dapat talqin dari musik, itulah syafaat. Diterangkan dari kitab Sirul Asrar, bahkan di Sapina ke lamun dikiaskeun na aya bab haji di kitab Sapina. Orang meninggal itu bagaimana amal ketika di dunia. Ketika orang di dunia manakiban wae, dikubur dia manakiban, ngaji maksudnya. Ketika dikubur ngaji, moal ketemu munkar nakir, songong munkar nakir nanya batur ngaji. Batur ngaji ditanya wae, madhubuka, nama diuka. Dina kitab Sirul Asrar aya kan, dasarna aya. Makanya toriko ini ilmu amalia, amal ilmiah, semuanya ilmu ilmiah. Yang namanya ilmu sumbernya dari Al-Quran dan hadis dan kitab para ulama. Ayat kitabnya disebut ngobrol, mangga siap. Jadi mesti ngamatin lah. Sakit itu bukan Pak Haji nambah wae. Mudah-mudahan kurang istiqomah, kantung istiqomahnya ngamatin aja. Ketika istiqomah berkah sadayana sagalana salawatna Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali ku umul Quran, mudah-mudahan kalian karomah ahli silsilah thariqah qadiyah naqsabandiyah mahathur ya yasin rasa, dan dengan karomah Hadratus Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani dan karomahnya As-Sayyid Al-Habib Syekh Muhammad Abdul Qadir Sulaiman Al-Qadiri ikdi hawa ijina hawa ijidnya wal akhirah khususan hawa ibahubah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jam ya Faiz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tarikina wa maulana Muhammad wa sallim wa sallam sadatil ashabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tub 'alaina qoblal maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut. Ya khaliqal maut wa ya sami'a saut ihfadna minal afati wal ahati wal uqubat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina
wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima.